Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kita bersama kembali pada malam hari ini dalam acara Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Malam hari ini bersama saya Aisyah Jali Idris, dan untuk malam hari ini kita akan membahas tentang gubal sagu yang merupakan masakan khas dari Kepulauan Riau. Tentu saja kalau menyebut kata sagu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kepulauan Riau, karena keberadaan gubal sagu ini diduga sudah ada sejalan dengan usia Kesultanan Riau Lingga. Bagaimana sejarah gubal sagu dan bagaimana pula perbedaan gubal sagu dengan sagu gubal? Kita sudah bersama dengan dua narasumber yang langsung saja akan kami perkenalkan pada malam hari ini. Yang pertama ada Dato' Rida Kaliamsi yang merupakan budayawan Kepulauan Riau yang mempunyai gelar Datuk Sri Perdana Haji Rida Kaliamsi. Assalamualaikum Datuk. Agak maju sikit. Apa kabar Datuk Rida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Yang merupakan budayawan Kepulauan Riau. Di samping Tok Rida juga ada pelaku UKM Kota Tanjung Pinang yang juga memiliki kedai makan Mak Ucu. Ada Ucu Farahwati Hasanah. Assalamualaikum Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat kabarnya malam ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat budaya, kita akan langsung mengetahui bagaimana perbedaan antara gubal sagu dan juga sagu gubal. Kami langsung ke Datuk Rida Kaliamsi terlebih dahulu. Silakan Tok Rida. Baik, sebetulnya kan dalam pengertian sehari-hari memang susah membedakan, karena antara sagu gubal dengan gubal sagu itu selalu dipakai secara sehari-hari. Tetapi kalau kita coba memahami dalam konteks budaya, antara kedua pengertian ini memang ada perbedaannya. Karena akar bahasa itu gubal, menggubal. Menggubal itu ada satu bahasa Melayu yang sama pengertiannya dengan membuat sesuatu merekayasa. Jadi kalau kita di Malaysia misalnya ada waktu dia membahas undang-undang, dia menyebut itu menggubal undang-undang. Itu berbeda. Jadi dia pengertian gubal itu tidak hanya kepada makanan atau apa, tapi juga pada pengertian kehidupan sehari-hari, percakapan sehari-hari. Jadi menggubal undang-undang. Jadi undang-undang itu dibahas, dibulak-balik, dilihat dari sisi semuanya. Jadi sudah gubal sagu. Tapi sementara gubal sagu dengan sagu gubal, dalam pengertian itu sebetulnya sagu yang hasil dari semacam kuliner yang dimasak dengan cara menggubal, mengaduk-aduk seperti itu. Jadi dalam konteks pengertian gubal sagu dan sagu gubal itu ada pengertian budaya, ada pengertian filosofisnya, ada pengertian kuliner sehari-hari. Nah, saya sehari-hari yang sagu gubal itu saya tak paham, karena saya bukan pembuat kuliner. Tapi dalam pemahaman gubal sagu, artinya dalam pengertian bagaimana sagu itu bisa diperbagai-bagaikan, direkayasa, dikemas secara bisnis, dikemas secara kultural, dan kemudian mendapatkan suatu pemahaman yang bagus, suatu cara pola pikir yang bagus. Karena sagu yang saya selalu pakai itu adalah sagu lingga. Sagu lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia karena dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ternyata tidak, itu memang asli air lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan lain-lain. Misalnya sagu serat panjang itu agak coklat, karena air serat panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu lingga tidak. Sagu lingga itu putihnya itu menyebabkan sagu lingga itu menjadi sagu yang terbaik di dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu lingga itu sudah terkenal. Baik, bagaimana sejarahnya dulu tuh sagu itu dari pertama kali di Kerajaan Riau Lingga? Apakah sagu itu kan memang benihnya dibawa dari Papua, didatangkan. Jadi memang sagu itu tidak langsung tumbuh di Lingga. Benih sagu itu diambil dari luar Lingga, tapi dibawa ke Lingga, dia berubah
struktur anunya itu zat yang di dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari lingga. itu sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu lingga itu disebut sagu sagu terbaiknya, dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon itu tuh. Baik. Jadi kalau makan lumpia Semarang, makan lumpia Cirebon itu sagunya sagu daik itu. Sak sangke pula. Sejarahnya seperti itu. Baik. Kalau dilihat dari zaman Kesultanan siapa nih tuh sudah mulai dikembangkan sagu Yang di menanam Lingga? sagu itu pada masa Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Itu dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II, seorang sultan yang sangat dingin tangannya karena dia mengembangkan ekonomi sagu, dia mengembangkan tanaman-tanaman lain juga. Dia pernah mencoba menanam padi di Lingga, tapi padinya tidak jadi gitu. Tidak jadi, mungkin karena faktor dari tempat di Lingga yang tidak mendukung begitu ya. Iya, kemungkinan faktor lahan segala macam. Tapi kalau waktu itu belum terbukti teknologi yang lebih baik lah ya. Tapi yang dia betul-betul hebat itu adalah sagu. Di zaman dia tuh pabrik sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Daik itu kembang mana-mana tuh ada Gunung Daik, logo sagu merek sagu itu Gunung Daik. Artinya memang sagu menjadi komoditi utama pada waktu itu di Lingga. Apakah juga sampai dengan sekarang? Iya, ada 2 komoditi waktu itu di sana. Sagu Lingga dan timah yang di Dabo. Oh, begitu. 2 itu, makanya jadi Kerajaan Riau Lingga itu kaya pada waktu itu. Karena faktornya 2. Sagu itu diekspor ke Melaka, kemana-mana, disampaikan ke Semarang, ke Jawa. Kemudian timah dari Dabo itu dikirim ke Malaysia. Jadi memang Kerajaan Riau Lingga kaya itu bukan karena dia mendapatkan tapi dia memang ada produk negeri itu yang menghasilkan baik mineral maupun pertanian. Pertaniannya, baik. Kami beralih dulu ke Ucu Farah. Iya, saya. Kalau selaku pelaku UMKM, apakah mengetahui nih perbedaan antara sagu gubal dengan gubal sagu yang Tok Rida sampaikan, atau baru tahu sama macam Aisyah juga? Jadi kita kan tak hanya masak nih, kita harus cari tahu macam mana sejarahnya. Terus kita juga menciptakan suatu masakan tuh kan ada dasarnya apa gitu kan. Nah, selama ini yang kita baca tuh sinopsis yang kita ketahui kayaknya beda nih dengan yang kenyataannya Tok Rida gitu. Jadi kalau untuk yang lebih jelasnya kayaknya ini saya baru tahu. memahami. Ya, yang sebelumnya yang Ucu tahu apa tuh? Saya tahu tuh sama aja gitu. Antara sagu gubal dan gubal sagu sama aja sama gitu aja ya. Itu. Ternyata kan berbeda gitu. Jadi berarti mungkin kalau dari bahasanya gubal sagu dan sagu gubal, mungkin gubal sagu itu prosesnya kali gitu ya toh ya. Kalau Gubal sagu. Ya, menggubal tuh ya memprosesnya lah. Proses. Berarti hasilnya itulah jadi Sagu gubal. gitu. Sagu gubal tuh sagu gubal itu sagu yang gulung-gulung itu. Itu sagu yang gubal. Gubal digubal dia berarti. Dia kan berbeda. Kalau lempeng itu kan dia Lempeng, iya, betul. melekat semua kayak Merekat ya. martabak gitu kan. macam Tapi martabak, kalau sagu gubal ini bercerai-cerai, tapi bungkal-bungkal dia. Iya, bungkal-bungkal. Basah jadi ya. Jadi beda sama betul. Berarti yang kami bikin ini sagu gubal lah. Gitu. Kalau lempeng kan dia memang harus menyatu. Betul macam martabak kan. Karena kayaknya lebih banyak airnya gitu kan. Tapi kalau sagu gubalnya dia main berenjes-renjes saja. Renjes gitu kan. Jadi Dari sejak kapan Ucu Farah membuat sagu gubal? Sampai saya tuh harus mikir dulu gubal sagu apa sagu gubal. kalau kami masak sagu nih sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tuh makan sagu tangkop. Jadi sagu bulat-bulat tuh, sagu macam Sagu lenggang. sagu biji. Itu ada kuah asam pedas. Makan bertangkup gitu jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan cuma adalah buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu. Tapi kalau untuk pure menjual langsung sepertinya memang sudah ada wacana kan dari tahun 2020. Tapi kan kita PPKM bahkan tak bisa jualan kan. Jadi
jual-jual online lah kita kan. Tapi untuk kedepannya insya Allah ni memang kita nak mulailah. Okey. Mudah-mudahan tak ada PPKM lagi. Nah, kenapa? Apakah ada alasan tersendiri kenapa Ucu memilih sagu? Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Yang pertama. Orang Lingga juga. Kami orang Penyengat. Orang Penyengat. Tapi keluarga kami cukup mengajarkan makanan-makanan tradisional dari kecil gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikanlah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak gitu kan. Tapi ya mungkin yang akan kami anukan nanti itulah yang saya cakap tadi, bubur lambuk. Bubur lambuk kalau Penyengat kan dibuat bulat-bulat gitu. Jadilah jadi bakso sagu. Tapi di dalam dia ada udang, ada sotong, ada sayur mayo gitu. Tepatnya seperti itu. Baik. Insyaallah. Tapi apakah memang Ucu ini mengerti setiap masakan yang berbahan dasar sagu? Ini namanya ini namanya ini begitu. Kalau untuk mengerti, insya Allah mengerti, tahu gitu. Ini bubur lambuk, ini gubal gitu ya, sagu gubal, kemudian lempeng dan lain-lain. Insya Allah. Tapi tahu. semua masakan itu Ucu udah pernah buat? Adalah yang belum pernah buat. Maksudnya kalau untuk dijual belum pernah, tapi dibuat seorang pernah untuk makan sendiri gitu. Sedap tak? Buat sendiri, makan sendiri biasanya sedap tuh ya. Jadi itunya kalau masalah sedap tuh kan tergantung lidah. Cuma kalau kita masak nih, kalau bumbu dia sikit tentu tak sedap kan. Itu aja lah. Pokoknya kalau kita masak, kalau bisa satu bumbu dia okey, habis itu masak dia betul-betul masak. Jadi kalau baru masak-masak masukkan, itu tak sedap tuh, pasti takkan sedap. Okey, baik. Dan kita bervisualisasi bahawa makanan sedap, dimakan orang pun sedap makan. Jadi itu aja. Jadi tak ada kita nak pakai orang bilang pakai pelaris lah. Itu semua dari kita punya ini aja lah, pemikiran kita. Kalau kita bilang sedap, kalau kita minta sama Allah sedap, insya Allah sedap gitu. Baik. Kami beralih ke Tok Rida Kaliamsi. Jadi kalau kita lihat memang dari zaman dahulu kala sagu ini sudah menjadi primadona sebetulnya di Lingga. Jadi hampir seluruh Lingga, malah Kepulauan Riau. Tapi memang untuk daerah penghasil di Lingga tuh, atau memang ada beberapa tempat lain di Kepri yang menghasilkan sagu? Kalau sagu memang hanya di Lingga, hanya di Lingga. Yang tanahnya, struktur tanahnya cocok, bisa tumbuh, bisa subur, dan itu di Lingga. Dan kemudian ada teknologinya, karena waktu itu sudah ada pabriknya di sana, ada kapal yang membawa ke Semarang. Jadi sagu itu dikemas sebagai produk ekonomi yang betul-betul punya nilai jual yang tinggi waktu itu di sana itu. Di tempat lain saya rasa tumbuh juga, tapi tidaklah seperti di Lingga. Tidak seperti di Lingga. Yang di Singkep tumbuh juga, mungkin di Bintan tumbuh juga, tapi tidak ditanam secara besar-besaran seperti Lingga. Di Lingga itu betul-betul dijali semacam produk ekonomi oleh Kesultanan Riau Lingga dulu. Kenapa Sultan lebih memilih makan sagu dibanding dengan makan nasi pada masa dahulu kala itu? Apakah ada sejarahnya? Atau saya tak punya catatan. Saya tak punya catatan Sultan ini makan nasi atau makan tapi sagu. pada saat itu masyarakat yang ada di zaman Kesultanan. Tapi bagi masyarakat tertentu, makan utamanya itu sagu. Itu kan kebiasaan lambung saja, kecocokan lambung saja. Tapi kalau tengok apakah beras ada dulu atau sagu dulu, dalam sejarah proses itu kan beras dulu. Beras ini kan dari Siam kan tadi. Beras itu dari Thailand, dari Thailand di sini. Kemudian ada juga yang tanam. Tapi kalau makan itu, tapi sagu ini karena variannya. Level makan sagu itu kan yang paling rendah itu namanya gubal. Gubal ini makan sagu yang paling rendah dalam konteks bikinnya cepat kemudian bentuknya juga suka hati. Jadi dia makan yang paling rendah daripada itu namanya sagu gubal ini. Itu yang paling rendah sekali karena teknik pembuatannya mudah. Teknik mudah segala macam dan tidak dia. Tapi yang tertinggi itu laksa. Laksa itu paling tinggi. Kastanya. Produk sagu dan makan itu paling tinggi. Ya. Karena membuat laksa itu agak berbeda, agak susah. Kemudian sagunya harus dibersihkan betul. Tak bisa yang bentuknya harus macam itu semacam lingkaran-lingkaran spiral betul seperti itu. Jadi dikemas secara baik. Nah,
di tengah-tengahnya ada makan lain, ada lempeng. Lempeng juga tuh bentuk lempeng tuh tak senonoh lah waktu berserak-serak segala macamnya. Nah, tapi makanan yang paling sulit sebetulnya dari itu, yang paling sulit membuatnya itu yang sagu biji itu, sagu lenggang itu. Membikinnya harus pakai ada alat pengayaknya, mesti melenggang, digelek. Nama orang ada sagu lenggang, sagu gelek, sagu biji. Namun bentuknya sama itu juga. Cuma namanya bermacam-macam. Nah, dulu dalam itu disebut sagu itu biji mutiara. Itu diekspor ke Melaka pada zaman kerajaan. Sagu lenggang itu tuh. Sagu lenggang itu. Sagu itu sagu paling tahan lama. Bagaimana membuatnya, menggorengnya? Itu kan dimasak. Masaknya itu harus tahan lama sampai 3 bulan. Karena makan sagu lenggang ini dimasukkan dalam botol, itu dibawa orang melayar ke tengah laut, ngangkap ikan segala macam. Lauknya namanya pekasam, makanan laut atau kima, kerang atau apa yang difermentasikan, yang difermentasikan. Nah, itu ditaruh di piring saja begitu, dia sudah dianggap masak, cari cabai sudah bisa makan. Nah, makan lauknya itu, sagunya itu. Cara makan sagu lenggang itu ya namanya sagu tangkup. Makan itu itu gitu, jadi namanya sagu tangkup namanya. Itu seni makannya. Jadi tak bisa makan pakai sendok atau itu itu tak makan sagu namanya. Harus makan bertangkup, makanya dilempar ke dalam mulut kita. Nah, itu seni-seni seperti itulah. Jadi varian sagu itu banyak-banyak, dan sagu ini pernah menjadi juru selamat Kepulauan Riau ini, terutama Lingga, dalam masa konfrontasi dulu. Kan beras tak masuk, semua tak masuk, orang makan sagu semua. Kalau tak masuk, maka itu di Kepulauan Riau tak ada kelaparan, beda dengan tempat lain. Karena masih diselamatkan oleh sagu. Masih ada hidup yang makan sagu. Laut ikan banyak di laut kan, tak ada susah cari ikan. Nah, tapi makanan pokoknya itu sagu itu. Sehingga ya alhamdulillah Kepulauan Riau tidak pernah terancam bahaya kelaparan karena ada produk sagu makanan utama. Tapi belakangan sagu bukan makanan utama lagi. Makanan utamanya adalah tetap beras. Padahal sebetulnya kalau menilik dari segi kesehatan, tetap sagu yang lebih sehat dibanding dengan nasi. Karbohidratnya lebih bagus sagu. Sagu itu sekepal aja udah kenyang. Apalagi tambah dengan air kan kembung atau. Kembung. Lambang di dalam. Baik, sahabat budaya, ditahan dulu untuk obrolan kita malam ini. Nanti kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Tanjung. Dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama di Obrolan Budaya dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Tadi kami sudah membahas bersama dengan Datuk Rida Kaliamsi dan juga Ucu Farah tentang gubal sagu, yang mana pada zaman dahulu kala sagu ini bisa menyelamatkan masyarakat Kepulauan Riau dari kelaparan. Betul ya Datuk ya? Betul sekali. Nah, kalau kita lihat juga tadi ada banyak macam olahan sagu. Yang paling menjadi pilihan untuk masyarakat di Kepulauan Riau, sagu yang mana Tok Rida kalau dilihat? Ya cuma tergantung dengan pilihan selera lah, siapa yang suka. Tapi rata-rata semua orang suka makan gubal, suka makan lempeng. Saya pernah ke Malaysia, ke suatu tempat yang namanya Sungai Duyung dekat Melaka itu di sana lempeng sagu dijual secara dikemas secara baik, dibikinnya itu pinggirnya rata bagus, kayak bikin acuan, kata bikin makan model, jadi tidak berserak-serak, jadi sebagai makanan dia dikemas secara baik. Kemudian ikan asam pedasnya itu tidak 4 ekor tumpuk gitu, tidak, hanya 1 ekor tergolek aja ikan, dan besarnya juga diatur kira 8,8 ons seperti itu, yang lebih besar tidak dipakai itu. Nah, cara mengemas makan seperti itu di Malaysia jauh lebih maju artinya, dan itu karena selera orang berbeda-beda. Nah, itu juga membangkit semangat untuk makan selera lah ya. Itu sama juga dengan bubur lambo. Bubur lambo itu kalau terlampau banyak sagunya kayaknya makan lem, seperti makan lem itu, dari agak lebih cair. Kalau bubur lambo di Lingga itu kayaknya agak cair ya, air aja ya. Agak macam bubur Manado seperti itu. Seperti itu. Artinya tergantung pilihan. Ya. Kalau yang macam lem betul itu kepurun. Lain lagi itu ya. Kemudian kalau di tempat lain itu namanya papeda ya Tok ya? Iya, dia papeda. Kalau di tempat kita namanya kepurun. Kita di sini kepurun. Di sana papeda. Jadi bisa bermacam-macam variannya seperti itu dan macam dibagai-bagaikan. Dibagai-bagaikan. Itu yang disebut nama gubal tadi itu. Menggubal sagu itu memperbagaikan sagu sebagai sebuah produk, baik untuk makanan, baik untuk hal-hal lain seperti itu. Dan misalnya dalam pengertian gubal sagu juga ada
pohon sagu itu pohon serbaguna sebetulnya kan. Daunnya bisa jadi atap rumah. Kulit pohon sagu itu sebetulnya kalau diolah itu bisa menghasilkan tenaga listrik pada beberapa tempat. Jadi ada di Meranti pohon sagu, kulit pohon sagu itu menjadi tenaga energi untuk pembangkit listrik. Jadi pohon sagu itu serbaguna untuk makan, untuk energi, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi komplit sebetulnya. Beruntung sekali daerah Lingga memiliki tanaman sagu ya, kalau memang betul-betul dikembangkan. Itu masalahnya, tapi itu masalahnya. Karena hidup lebih praktis sekarang mungkin sagu tidak begitu diberi karena nilai ekonominya mungkin tidak begitu terasa begitu ya, karena masih ada yang lain-lain ya. Tapi menurut saya kan sekarang ada sagu Lingga yang dijual ke mana tapi namanya bukan sagu Lingga. Dibawa ke Jambi namanya sagu Jambi. Sagu Jambi. Dibawa ke Semarang sagu Semarang. Orang makan lumpia Semarang saja itu kan namanya sagu Lingga, bukan sagu dari mana seperti itu. Nah, jadi memang sagu Lingga itu terkenal kemana-mana. Tinggal belum ada yang sungguh-sungguh menjadikan sagu sebagai produk ekonomi unggulan. Kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, nama Lingga juga semakin dikenal karena memang menjadi penghasil sagu terbaik di dunia begitu, Dato ya. Saya kan itu sudah sejak zaman dulu sudah ada track record yang bagus dari sagu itu. Baik. Tanaman lain. Kami beralih ke Ucu Farah. Dari banyak jenis makanan tadi yang sudah disebutkan Tok Rida Kaliamsi, ini kan rata-rata dari Lingga semua dari menu makanannya. Dari Ucu Farah terinspirasi nggak nih ingin membuat masakan itu dan untuk dijualkan kembali? Kalau terinspirasi sih terinspirasi gitu. Cuman ya balik lagi pada customer maunya makannya yang mana gitu. Jadi kita hanya men-standby-kan bahan itu kan perlu disiapkan. Jadi kalau orang mau ini ya insya Allah ada gitu. Tapi dengan catatan nak belajar betul-betul nih biar rasa dia lebih mantap lagi kan. Kalau udah namanya untuk dijual itu kan jangan mengecewakan. Betul, begitu. karena seperti yang tadi disampaikan bentuk lempeng pun harus bagus gitu ya. Betul. Setidaknya rapi jadi orang semangat nak makan tuh rasanya macam mana gitu kan. Apalagi kalau fotonya bagus gitu. Betul, zaman sekarang ini memanfaatkan media sosial ya untuk mempromosikan. Saya akan kasih tengok Tok Rida dan juga Ucu Farah bagaimana kawan saya nih pergi ke suatu tempat untuk menikmati juadah yang terbuat daripada sagu. Baik, langsung saja kita saksikan, ini dia videonya. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini Pro 4 Tanjung Pinang mau jalan-jalan sekaligus bikin kenyang perut. Artinya kita mau makan-makan. Makan apa? Makan makanan khas Kepulauan Riau. Jadi kita akan ke salah satu kedai makan. Kalau di sini namanya kedai ya, tempat makan tuh namanya kedai. Kedai makan yang namanya adalah Warung Mak Ruby. Letaknya ada di Jalan Ganet, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita kayak gimana serunya. Dan dengarkan terus Pro 4 Tanjung Pinang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan di 101,3 MHz dan juga RRI Net. Jom. Pakai masker dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih sahabat budaya ke kedai Kak Ruby ya, yang letaknya ada di Jalan Ganet. Jadi ini nih jalan yang akan menuju ke Bandara Internasional RHF. Nah, kedai makannya ada di situ, makanan-makanan khas Melayu. Jadi daripada penasaran, mendingan kita langsung aja cus ke situ yuk.
ini mau buat sagu gubal. Yang sebelah kanan itu mau buat apa, Kak? Lendot. Lendotnya. Tuh, kita saksikan pembuatan lendot dan sagu gubal seperti apa. Itu pakai udang. Lendotnya ya. Lendotnya pakai udang, pakai itu seafood isap. Seafood. Kalau di sini seafood isap. Karena makannya diisap. Bukan ditelan. Nanti tersedak. Yang pertama kali buka, alhamdulillah sampai sekarang. Rame ya. Dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? 1 sampai jam 9 malam. Oh, jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 9 malam. Tapi kalau udah habis tetap ini tutup di awal ya. Oh. Cepat habis berarti. Ya, kalau lagi habis, kalau masih ada waktu kita Masak lagi, cari bahan lagi gitu ya. Oke. Apa itu ya? Mendidih ya? Sudah mulai mengental ya? Oh, udah hampir jadi berarti. Kalau udah mengental berarti udah jadi. Ada sayurnya ya, sahabat budaya. Sudah dimatikan kompornya, artinya sudah jadi. Nah, yang sebelah ini mau buat apa lagi nih, Kak? Lempeng sagu. Nah, kalau tadi kan pakai tepung ini ya, tepung apa nih? Tepung sagu ya. Tepung sagu juga. Tapi kalau yang lempeng ini pakai parutan kelapa. Kelapanya kelapa muda? Sama ya, tadi Oh, tadi pakai juga ya? pakai parutan kelapa sama sagu, lempeng juga sama. Cara masaknya sama, cuma lempeng itu di apa? Penyet kan? Penyet kan lagi ya. Jadi sahabat budaya, ini masih proses pembuatan lempeng sagu. Makanan-makanan yang kita pesen ada lendot, ada lempeng sagu dan juga sagu gubal. Itu ketiganya memakai bahan sagu, ya Kak ya? Nah, kalau lempeng sagu ini bedanya sama sagu gubal tadi. Ini di penyet-penyet tadi tuh ya. Pakai ulakan. Ya, jadi kelar. Wah, sudah jadi ternyata. Permisi. Ya, terima kasih Kakak. Namanya siapa? Vira. Kak Vira ya, termasuk salah satu koki di warung Kak Ruby ini. Aduh, jadi penasaran nih rasanya kayak gimana. Ini ketiganya adalah masakan khas Kepulauan Riau. Kalau yang ini namanya adalah lendot. Bener ya Kak ya? Iya, benar. Kak, sini dong temenin saya, siapa tahu saya salah. Yang ini lendot. Yang ini adalah sagu gubal. Lawannya ini, ya temannya ini. Ini gulai asam pedas ikan kerapu. Nah, kalau yang ini lempeng sagu. Ini sih yang bikin aku makin penasaran ya, kayak gimana ini rasanya. Ada coklat gitu warnanya, berarti agak gosong-gosong gitu. Kayaknya menarik aja gitu. Nah, kalau lempeng sagu lawannya adalah gulai asam pedas ikan pari. Oh, bukan satu ekor ikan pari, gede ya. Sendok, garpu. Nah, yang mana dulu saya akan coba? Yang jelas yang ini dulu, karena katanya kalau ini dimakan panas-panas cocok banget. Kalau udah dingin, katanya sih rasanya jadi berkurang enaknya. Cara makannya gimana, Pak Bos? Saya harus bagaimana dulu? Hah? Ya, makan. Dicampur ke sini? Ya, disiram bisa. Disiram kuah, boleh juga. Oke, siram ke sini ya. Oke.
Kalau aku bilang sih ya, ini rasanya kuat di gulai asam pedasnya, asam pedas ikan kerapunya. Aduh, lapar. Jadi enak banget ya. Kalau di daerah Natuna dan juga Anambas, sagu ini masih menjadi makanan pokok. Jadi di sana masih banyak sekali yang makan menu pengganti nasinya itu adalah dari hasil olahan sagu. Kalau kebanyakan kan masyarakat Indonesia udah makanan pokoknya udah nasi ya. Kalau di sana masih pakai sagu, dan di sana banyak sekali pohon sagu. Kalau kita jalan-jalan ke sana nggak boleh kaget, ada banyak sekali pohon sagu. Pedasnya dapat, asamnya dapat, ikan kerapunya belum dicobain. Nanti dia ngambek, jadi harus dicobain dulu. Makin cocok ya. Sagu gubal dimakan pakai gulai asam pedas ikan kerapunya. Sekarang saya akan cobain lagi lendotnya. Lendotnya ini juga nggak boleh sampai dingin ya, karena juga di dalamnya pakai tepung sagu. Tepung sagu kan ya? Pakai tepung sagu. Tepung sagu ini, tuh lihat teksturnya ya. Boleh di zoom in bang? Teksturnya seperti ini nih sahabat budaya untuk lendot. Lendot, makanan khas Kepulauan Riau. Oh, kenapa kok bisa seperti ini? Karena pakai sagu, tepung sagu. Tepung sagunya diapain dulu nih kak? Kacau dulu pakai air. Dikacau dulu pakai air, baru Kita bikin acar. seperti kita bikin acar nih sahabat budaya. Di dalamnya ada sayur, ini sayur kangkung ya. Sayur kangkung, terus ada ini nih, apa namanya? Udang. Ada sotong. Ada bakso. Ada siapa lagi ya? Jangan-jangan ada teman saya di sini. Saya masih mencari. Oh, ini dia siput isap yang tadi ya. Oke, langsung aja kita cobain kali ya, rasanya kayak gimana. Aku juga penasaran sih. Enak. Beneran enak. Enak banget. Enak banget. Ini baru kuahnya loh, belum dicampur sama ininya, isinya. Boleh nggak pulang nggak nih? Makan terus. Kita cubit lempengnya, lempeng sagu, kemudian dicocol ke gulai asam pedas ikan pari. Yang ini ikan pari. Ikan lain boleh nggak kak? Bisa. Ikan apa aja bis? Semua ikan boleh. Ikan hiu. Tapi yang di warung Kak Ruby ini cuma pakai ikan pari sama ikan kerapu aja? Ya, kali ganti kadang. Oh, ganti-ganti. Bawang, Enak. Ininya enak banget. Nih, enak banget nih. Perpaduan gurihnya dapat. Terus lemak dari asam pedasnya juga dapat. Rasanya lemak. Jadi ketiga makanan khas Kepulauan Riau ini, sahabat budaya, bisa Anda nikmati dan cicipi ketika Anda jalan-jalan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sekali lagi boleh kali ya kita sounding alamatnya di mana untuk warung Kak Ruby ini, yaitu di Jalan Ganet, arah Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, kilometer 11 ya, kilometer 11, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi supaya suasananya jadi semakin pedas, semakin hot, kita akan coba ngajak ngobrol dari sama yang masak. Nah, ini dia. Namanya siapa, Kak? Vira.
Iya. Ya, bentar lagi viral nih. Karena makanannya yang enak. Ya, Kak Vira yang akan viral. Jadi Kak, ini yang kita omongin lendot dulu ya. Dari ketiganya ini sih semuanya aku suka, tapi yang paling aku suka adalah lendot. Boleh jujur dong ya reviewnya ya. Lendot ini isinya ada apa aja Kak? Coba dijelasin bahan-bahannya apa saja. Isinya itu ada sayur kangkung, terus ada seafood kayak sotong, udang, bakso, sama siput sedot. Nah, jadi yang menjadi ciri khas lendot ini kan lendot ciri khasnya dari Karimun. Jadi siput sedot itu yang jadi ciri khasnya. Jadi kurang lendot. Terus apa lagi bahannya? Terus untuk bahannya ya pakai cabai aja, pakai bumbu cabai sama bilis. Kuahnya? Nah, kuahnya itu supaya kental kita pakai bancuhan tepung sagu. Kalau cara memasaknya gimana Kak? Cara masaknya yang pertama itu kita letak bumbunya sama air, terus kasih perencahnya seafood tadi sama bilis, baru sayur kangkung. Setelah itu letak itu garam, merica, baru yang terakhir itu untuk pengentalnya. Udah jadi ya? Udah. Iya, tunggu mendidih. Nah, lempeng sagu, lendot, gubal, kepurun. Itulah 4 menu andalan di warung Kak Ruby ini, sahabat budaya. Selain itu juga kalau kita lihat dari daftar menunya, di sini ada juga laksa kuah, terus ada mie sagu. Mie sagu aku belum pernah nyobain sih ini. Mie sagu kayak gimana? Oh, bukan laksa. Kalau mie sagu tuh bukan laksa. dia dari laksa tapi dia bukan laksa goreng. Dibuatnya tuh berkuah kayak kuah kaldu. Ya. Berarti kuahnya bening gitu ya? Mie sagu. Terus ada prata juga ya? Berbagai macam prata. Laksa ada di sini? Laksa. Ada? Oh nggak masuk? Nggak masuk? Oh iya laksa kuah. Laksa goreng? Oh tapi ada. Oke, di antara laksa kuah sama laksa goreng ya kalau ul boleh jujur nih ya sahabat budaya, aku paling suka banget sama laksa goreng karena berasa banget ikannya. Apalagi kalau pakai ikan tongkol. Kalau di sini laksanya pakai ikan apa? Pakai renca bilis kalau misalnya laksa goreng. Tapi kalau misalnya untuk kuah laksa kuah itu dia pakai ikan tamban. Ya. Berarti yang nggak ada di meja kita adalah kepurun ya, kepurun, mie sagu dan lain-lain. Tapi yang paling laris adalah 4 makanan. Selain 3 ini, yang satu lagi kepurun, nggak kita pesan. Boleh dijelasin Kak Vira? Kepurun itu makanannya seperti apa, bahan-bahannya apa saja dan cara membuatnya seperti apa? Kalau kepurun ini intinya di kuah. Kuahnya itu pakai kuah bilis asam blimbing. Jadi kalau untuk makanannya itu cuma sagu yang dibuat kayak lem, kayak papeda. Terus makannya pakai kuah itu dari kuah asam blimbing bilis. Makannya pakai kuah asam blimbing. Kuah asamnya itu nggak dicampur apa-apa lagi? Kayak gini mungkin ikan gitu, nggak ya? Cuma pakai blimbing sama bilis. Baik, sahabat budaya. Mudah-mudahan laris manis ya Kak ya jualannya. Nah, sahabat budaya, kayaknya harus sampai di sini kita kepoin Kak Vira ya di warung Kak Ruby, makanan khas Kepulauan Riau. Sekarang Ul sama teman-teman Ul, tim Pro 4 Tanjung Pinang bakal lanjut makan lagi nih, merasakan nikmatnya sagu gubal, lendot, dan juga lempeng sagu.
Boleh tepuk tangan dulu untuk kawan saya tadi. Sampai kata orang Melayu bilang menjujur air liur pula, menengok dia makan lempeng, nengok dia makan sagu gubal. Itu merupakan produk sagu yang hasil dari Kabupaten Lingga itu toh ya. Khas dari Lingga, gubal sagu gubal dan juga lempeng. Kalau lendot tadi apakah termasuk juga dari Lingga? Ya, itu varian-variannya. Varian-variannya. Cuma lendot itu tidak dikenal di Lingga. Lingga itu namanya bubur lambuk. Itu bedanya di sana bubur lambuk. Lendot itu keluar sini. Kenapa disebut lendot? Karena dia sagunya banyak, kayak bergetah dia gitu seperti itu. Makanya disebut lendot. Dia melendot. Melendot itu kan melendot. Itu melendot namanya. Tapi kalau sana itu bubur lambuk. Bubur lambuk itu memang agak pedas. Karena yang makan bubur lambuk itu suka ada orang-orang yang sedang tak sehat, kurang badannya kurang jadi begitu makan badannya langsung berkeringat begitu. Jadi maka itu selalu agak pedas seperti itu. Kapan terakhir kali Tok Rida makan sagu? Aku selalu makan sagu apalagi kalau kedai. Itu ke sini juga ke tempat Tanu yang di Kopi sekarang juga ada lendotnya, ada lempeng sagunya, ada kepurunnya, ada juga seperti itu. Baik, saya kalau tak silap pernah tahu bahwa Tok Rida pernah buat festival gubal sagu, betul Tok ya? Bagaimana tuh kemarin event yang pernah Tok buat itu? Kenapa memilih festival gubal sagu? Ya karena itu waktu itu dibikin dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Lingga ya yang ke-17 atau keberapa ya seperti itu. Nah teman-teman dari Lingga minta saya merancang sebuah event, sebuah cara. Saya berpikir bahwa harus membuat sesuatu yang bisa membuat Lingga itu menjadi terkenal. Yang sudah terkenal Lingga itu kan tiga saya katakan tadi kan. Itu pertama timah, yang kedua sagu, yang ketiga kan Gunung Rai. Nah itu yang dipunya secara kultural. Nah dari tiga-tiga itu saya memilih sagu ini yang bisa dikemas dalam bentuk apa. Maka saya gagas sama Pemkab Lingga bikin kita festival gubal sagu itu, sagu Lingga. Nah, festivalnya itu dalam bentuk dikemas dalam bentuk online. Para pesertanya adalah orang-orang yang mau membuat video bagaimana dia memasak, bagaimana bikin gubal, bagaimana bikin kemudian videonya ditayangkan di YouTube dan kemudian kita cari siapa yang paling hit, yang paling tinggi, siapa yang view paling banyak. Ternyata ada 40 yang mengikuti videonya itu. View-nya itu sampai 300.000. Jadi 300 satu orang biasa. punya mesin penggerak. View-nya itu ada sampai 20.000, 30.000 satu orang yang penyuka dia punya video itu. Nah, ini menarik. Artinya sudah waktunya bisnis sagu itu pindah moving dari cara tradisional pergi ke secara online. Sekarang kan bisa didagang secara online seperti itu. Masuk tahap-tahapan seperti itu. Tapi memang harus ada varian-variannya. Ada yang sewaktu-waktu. Kalau beberapa segala makan susah mau dikirim online. Tapi kalau yang namanya kue bangkit sagu itu tahannya sampai 6 bulan, 7 bulan. Nah, itu bisa dikirim sampai ke Eropa kemana-mana. Yang penting kemasan, packaging, kemasannya, kemudian kemudahan jaringan untuk mendapatkan barang-barang itu. Nah, saya mengintroduksi festival gubal sagu itu di sana sebagai bagian daripada menggerakkan semangat Lingga, tahu bahwa dia punya harta karun namanya sagu, tapi itu tidak dikelola secara maksimal menjadi kekuatan ekonomi. Apa menu yang kemarin membuat takjub begitu dengan menu ciptaan daripada para peserta itu? Iya, ternyata kan produk sagu itu belum punah itu. Arti masyarakat masih bisa mencari variannya membuat. Tak hanya berhenti pada laksa, bisa jadi kue bangkit, bisa jadi ada yang dari Batam sudah pindah ke Batam yang bikin pizza dari pizza sagu. Nah, itu
itu yang saya katakan tadi dinamakan gubal tadi itu, menggubal itu memperbagaikan sagu sebagai produk menjadi kekuatan ekonomi seperti itu. Nah, Macam mana Cu? Bikin pizza sagu? Jadi, hampir semua produk makanan sehari-hari itu bisa disagukan, bisa disagu. Supaya semua yang dari materi tepung, dari terigu bisa dijadikan sagu seperti itu. Dan misalnya ya epok-epok sagu. Sekarang epok-epok sudah dikirim ke mana-mana kan? Ya, seperti itu yang jadi artinya Banyak sebagai peluang. bahan baku karbohidrat itu bisa dibagai-bagaikan untuk mengganti beras dan terigu dan lain. Ucu Farah, bagaimana? Sudah sering bereksperimen untuk membuat sagu seperti epok sagu atau pernah membuat yang lain nih? Kayaknya harus nih. Karena kan memang betul sagu lingga tuh memang bagus lah. Memang gimana ya, berbeda dengan sagu-sagu lain. Jadi kalau tak dianukan ya punah dia kan. Jadi harus dilestarikan. Dari mana mau dapat sagu lingga? Itu persoalannya kan. Nah, itu artinya biarlah pabriknya di Singa, orang memproduksi sagu lingga, tapi orang bisa menjual pakai online. Aku minta sagu lingga 1 ton itu. Ini sekarang seperti paket. Sekarang 1 hari depan rumah kita 5 kali orang datang. Paket. Nah, proses delivery yang cepat dengan cara-cara modern seperti itu bisa membantu sagu dari bagian produk itu. Tinggal bagaimana dia bisa dikemas. Saya ceritakan seperti sagu lenggang seperti apa. Itu sagu mutiara tuh dulu dibikin bon-bon di Eropa. Jadi sagu kecil itu dikirim ke Eropa, dibungkus sama gula, lalu kembali kirim balik ke kita. Jadi seperti cemilan begitu ya? Ya, itu sudah 100-200 tahun yang lalu dilakukan orang di Siak. Sagu mereka bilang itu biji mutiara. Lalu dimasukkan bungkus dengan gula, diaduk dengan gula, bungkus keluarnya itu lalu menjadi bon-bon, menjadi bon-bon. Bikin Cu. Tapi kemasannya packagingnya bagus, pengawetannya bagus, tidak pakai bahan pengawet tapi pengawetnya bagus, itu menjadi produk ekonomi yang luar biasa. Kreativitas menggunakan sagu. Nah, itu pemahaman tentang yang namanya menggubal sagu tadi itu. Jadi ada kerja memperbagaikan sagu sebagai sebuah produk ekonomi. Baik. Kira-kira Ucu dalam waktu dekat ingin membuat sagu apa? Kita try. Kira-kira apa yang membuat Ucu tertarik ingin membuat dulu? Penasaran pula dengan pizza tuh. Pizza sagu ya. Biasanya kan bikin roti, ya kita bikin pizza deh kan. Ini dari sagu, itulah yang penasaran juga. Penasaran, saya pun penasaran Ucu. Mudah-mudahan nanti suatu saat Ucu buat dan jangan lupa bilang ke saya ya. Dan juga Tok Rida. Ya, sebetulnya kan pizza itu kan merek yang sudah diketahui. Kalau dia disagukan. Jadi orang lebih kenal pizza sagu. Rasa apa pizza sagu seperti itu? Karena bisa rasa tuna, bisa rasa kerapu, bisa rasa apa nih. Ya pasti rasa belacan pun sedap juga tuh. Baik. Belacan lingga itu kan belacan bekake, kan? Luar biasa. Belacan berjaya tak ada yang melawan pokoknya itu. Kan udangnya spesial khusus udang pepaya itu kan. Baik. Nanti kami akan sambung lagi obrolan pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami, Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sahabat budaya, tara, sudah ada di depan kami sajian khas Lingga yang berbahan dasar sagu. Langsung saja kita lihat ini dia. Inilah dia dinamakan sagu gubal. Ini dia dinamakan sagu gubal. Bentuknya berderai macam gini ya, Tok ya? Ya. Seperti berpisah-pisah ada benda-benda seperti itu. Karena itu makan dia ini juga tidak bisa ditaruh kuah begini, jangan makan seperti itu. Jadi tuh macam mana cara makannya? Masuk sagunya, kuah sebenarnya. Gitu. Oh, pakai hirup. Pakai hirup. Jadi kuah itu untuk mendorong sagunya masuk.
kalau taruh di sini dia menggumpal. Jadi itu susah makannya. Jadi ini masuk makan, Tak kasih makan keluar sagu masuk gubal mulut. nama dia. Sudah itu Berarti- minumkan air. Nah, gitu baru makan. Berarti untuk makan sagu gubal pun ada tata caranya. Ada sebabnya. Mengapa? Ada sebab. Mengapa? Mengapa tuh? Mengapa ya kalau misalnya ini ditaruh ke sini dia menggumpal, kuahnya menggumpal membuat dia bersatu itu. Nah, dan enak seperti tapi kalau masukkan dulu mulut ini kuahnya Sirup. yang mengantar anunya. Kuahnya itu mengantar sagunya ke dalam. Setelah itu nanti minum air. Makan sagu ini berapa banyak minum air. Kalau tidak nanti tersangkut dekat-dekat. Baik, ini lawan dari sagu gubal adalah Asam pedas. gulai. Gulai asam pedas. Memang dari dulu lawannya adalah gulai asam pedas. Asam pedas, susu gulai. Itu karena masih perlu cairan yang berkuah. Yang berkuah. Dia tak bisa mengantar sagunya ke dalam kerongkongan gitu. Kenapa Ucu memilih gulai pari nih, Cu? Memang Biasanya disajikan dengan kalau gulai pari. yang pari hiu Ikan. gitu. Kalau di sini kalau di Penyengat biasanya itu dua macam ikan itulah yang dipakai orang. Ya pari pun ada parinya itu kan ada pari daun. Pari daun. Hiu juga ada hiu yang kan dagingnya itu kan ada yang kasar keras sekali juga tak enak. Ini Cu terbuat dari apa saja nih? Sagu, kelapa, Terus udah gitu garam lah sama air. garam sama air. Ini sagunya sagu mana nih? Lingga. Sagu lingga. Kami tak Agak pernah putih pakai. makanya agak memang. Itu agak putih, tapi Agak putih, karena ya? itu kan digongseng kan. Dia digoreng dia digoreng jadi macam gitu warna dia. Seperti Pakai tambahan minyak nih? Tak pakai. Enggak, Tidak pakai tambahan minyak ya. Jadi Dia langsung kayak- saja digongseng. Gongseng aja. jadi gongseng sebetulnya Gongseng, kasih air. Ada tidak pembuatan sagu gubal ini orang yang membuatnya sampai tak jadi gitu? Terbantut Kalau agaknya. tak jadi mungkin bisa dia tak bisa masak. Mungkin kalau saya yang masak tak jadi ya. Kalau tak masak ya. Baik, ini dia tadi sagu gubal. Lawannya dengan gulai ikan pari. Nah, yang di paling belakang ini pula apa namanya nih? Laksa goreng. Laksa goreng. Goreng. Bikin laksanya dulu, Bikin jadi laksanya bikin dulu. sagunya dibikin laksa. Laksa itu kayak makanan yang seperti spiral bergulung-gulung itu mie sebetulnya. Kalau saya Mie dari sagu. Mie, ya, mie sagu, mie tiaw lah. Kalau saya bilang mie tiaw, kue tiaw tuh dari mie sagu itu. Nah, itu bagus dari masak seperti itu dia ditambah macam-macam menu lain ada Bilis tidak dia. ikan teri dan apa. Ya kalau orang Lingga ya teri tak pernah tinggal lah. Ikan bilis ya kalau kita menyebutnya ikan bilis. Tadi Tok sampaikan bahwa kue tiaw laksa ini merupakan makanan yang paling tertinggi. Karena itu proses membuatnya agak sulit, memerlukan ketelitian begitu. Kemudian makanan juga yang paling yang kalau ada orang berhidang tuh di kepala hidangnya itu laksa itu. Tuh, raja-raja dulu makan, pengusaha-pengusaha dulu makan, tak taruh sagu gubal dulu. Ini karena makanan Ini paling ujung rakyat ya. Makanan rakyat. Ini Tapi kan makanan paling simpel. Simpel. Sagu dulu campak itu pakai air, pakai garam, kosong-kosong sudah jadi. Sudah jadi. Jadi kalau tak bisa masak, tak jadi itu tandanya tak masak. Itu jadi. Tapi yang laksa itu kuahnya itu harus dibikin betul, bagus. Laksanya itu dari ikan apa gitu. Kemudian laksanya bisa seperti. Jadi memang agak varian yang paling tinggi, makanan yang paling atas lah. Jadi tanya dulu Sultan makan gubal tak ada. tak ada. Gubal. Itu makanan Sultan yang biasa. makannya laksa. Kalau laksa nih Cu bisa diolah menjadi laksa apa saja selain laksa goreng? Laksa goreng, laksa kuah bisa. Laksa kuah. Berarti dia ada kuahnya. Seperti ini juga kuahnya, bukan? Kalau laksa kuah itu biasa kita pakai ada kari sikit lah. Biasalah bumbu. Tapi dia. campuran ikan juga. Iya. Jadi ada tongkol, ada tamban. Sekarang ni nak mencari tamban, nak disalai lagi ni kan lece kan? Lece. Jadi kalau saya bikin laksa kuah tu biasa dari bilis sama udang kering aja. Itu pun Karena sedap semua juga. orang makan kan. Kalau tongkol ada yang tak makan. Jadi yang bisa semuanya boleh makan begitu ya. Baik, apa yang menjadi harapan Tok Rida untuk makanan yang berbahan dasar sagu ini agar sagu ini tetap lestari dan dicintai oleh masyarakat Kepulauan Riau? Ya, menurut saya kan harus diperlakukan sama seperti memperlakukan tepung terigu.
menjadi bagian dari terutama sekarang yang bisa bertahan lama itu adalah kue-kue seperti itu ya, bisa katakan kue bangkit segala macam itu. Kue bangkit itu yang dari sagu itu kita di sini mungkin produknya itu tidak dengan, tapi di Malaysia dikirim sampai ke Eropa kemana-mana karena itu tahan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Kering pengawetan itu kue kering ya, pretzel kue kering itu. Nah itu bahan baku sagu itu sangat cocok untuk kue kering karena sagunya itu awet dan tertahan. Baik, kalau dari Ucu Farah sendiri? Alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali dengan Tok Rida. Ya sangat banyak ilmu yang kita dapat walaupun hanya beberapa menit di sini. Tentu saja kami selaku pelaku UKM kuliner ingin sangat melestarikan sagu nih. Jadi tidak hanya pada acara-acara tertentu, kalau bisa ke anak-anak kita kenalkan bahwa inilah makanan kita dulu nih. Kalau misalkan nasi belum masak, tangkup aja sagu nih, kenyang juga gitu kan. Harus ada seperti ini harus ada yang mencoba seperti yang dilakukan Semarang. Semarang itu disebut kota lumpia. Oh, ada orang ke brandnya Semarang, ya. Lumpia pasti ini, tapi lumpia itu dari sagu gitu. Nah itu sagu lingga di sana itu. Jadi bisa tidak kita menemukan satu makanan khas sini ini yang cara punyanya hebat, cara kemasan hebatnya seperti lumpia itu. Artinya ketika orang datang ke Kepulauan Riau sudah tahu brandnya Kota Sagu begitu ya. Sekarang lakse sudah keluar kemana-mana. Di sekitar 50 ton tiap minggu diekspor dari lakse sagu itu ke Jambi. Cuma mereknya tidak Lingga, mereknya merek Jambi. Sudah menjadi merek lain. Tapi itu laksenya dari Lingga. Jadi setiap tahun sampai 50 ton setiap minggu dikirim. Baik, udah banyak kita bual hari ini. Makanan pun dah ada tersedia. Apa kata kalau kita langsung nak mencicipi dari masing-masing makanan ini ya. Sambil kita mencicipi, saya ucapkan terima kasih untuk Datuk Rida Kaliamsi, budayawan Kepulauan Riau yang sudah pun bersama-sama dengan kami di obrolan budaya RRI Tanjung Pinang, dan juga kepada Ucu Farahwati Hasanah yang merupakan pelaku UMKM yang juga memiliki dapur Mak Ucu ya. Kedai makan Mak Ucu. Baik. Terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang sudah menyaksikan. Kami akan menikmati dulu olahan dari sagu ini. Saya Aisyah Jali Idris, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam mana cara makannya tuh? Ini masuk mulut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tampung tangan, langsung masuk kuahnya ini. Kuahnya. Kuahnya dihirup kuahnya. Dihirup ya. Obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar.